Anda menyaksikan News Update, saya Veronica Moniaga. Konferensi tingkat tinggi ASEAN diharapkan dapat membawa dampak yang lebih baik bagi negara-negara ASEAN. Sejumlah pimpinan negara di luar ASEAN juga ikut hadir untuk bertemu dengan para kepala negara ASEAN. Sudah ada rekan kami Mario Delima yang akan melaporkan langsung dari Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Ya Mario, bagaimana perkembangan hasil pertemuan KTT ASEAN hingga sore ini? Apakah ada kesepakatan baru di antara negara-negara ASEAN? Ya, selamat sore Veronica. Memang saat ini pertemuan KTT yang terakhir adalah yang dijadwalkan adalah bertemu dengan Amerika Serikat yang saat ini sedang berlangsung. Namun sejak tadi pukul 1 sampai 4 sore ini memang ada beberapa pertemuan tingkat tinggi antara negara-negara ASEAN dengan beberapa negara yang turut diundang. Seperti salah satunya adalah Tiongkok. Tadi pada pertemuan dengan Tiongkok memang ada beberapa yang diutarakan dari negara ASEAN yang sangat penting, yaitu terkait dengan Laut Cina Selatan. Dan dari negara ASEAN yang cukup memberikan penekanan terkait dengan hal tersebut adalah dari Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Di sana Presiden sempat memberikan intervensinya terkait dengan konflik yang terjadi di sana. Presiden mengatakan kepada negara-negara yang berkonflik bahwa mereka seharusnya memberikan pendekatan dalam hal yang harus saling menguntungkan, bukan kepada konfliknya. Karena memang Presiden mengatakan bahwa dalam negara-negara ini sebenarnya semangat yang harus diberikan adalah semangat kebersamaan, karena dalam lingkungan tersebut seharusnya dapat memberikan dampak ekonomi yang baik bagi para negara yang terkena sengketa tersebut. Dan setelah itu memang ada lagi pertemuan antara ASEAN dengan Asia Timur, yaitu India. Dan dalam pertemuan tersebut memang negara ASEAN cukup menghormati komitmen dari India yang sudah terus-menerus memberikan kontribusinya dalam kerjasama ekonomi antara negara ASEAN. Dan di situ juga Presiden Joko Widodo sempat memberikan pernyataan terkait dengan kerjasama tersebut. Presiden mengatakan bahwa India cukup baik dalam memberikan kontribusinya. Bahkan Presiden mengatakan bahwa lebih adanya kerjasama di bidang kemaritiman akan lebih baik dan juga diteruskan dengan kerjasama di bidang lain, salah satunya adalah di bidang obat-obatan. Dan juga untuk pertemuan dengan ASEAN Plus 3 atau ASEAN dengan China, Jepang, dan juga Korea, di sana ada kesepakatan yang mengatakan bahwa harus ada konsistensi dalam kerjasama ekonomi antara tiga negara tersebut bersama ASEAN, dalam arti pertemuan yang harus dilakukan atau kerjasama yang dilakukan harus diperluas hingga sampai visi ASEAN yang akan dicanangkan 2025. Pero. Apa saja kemudian yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia tadi, Mario? Adakah poin-poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo? Ya, benar sekali. Memang setelah KTT atau pertemuan tingkat tinggi antar negara ASEAN dan juga negara-negara yang turut diundang, di sela-sela tersebut Presiden bertemu dengan Perdana Menteri dari Selandia, yaitu John Key. Di sana memang pertemuan bilateral berlangsung sangat cepat, kurang lebih hanya 10 sampai 15 menit, karena memang padatnya jadwal. Di sana Presiden mengapresiasi adanya niatan baik dari Selandia Baru untuk melakukan kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Namun memang beberapa waktu ini kami masih menunggu apakah saja kerjasama yang akan dilakukan antara Selandia dan juga Indonesia. Dan setelah itu langsung dilanjutkan dengan pertemuan penandatanganan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan kerjasama baru di bidang CPO.
hal ini menarik karena memang antara Indonesia dan Malaysia kerjasama antar industri kelapa sawit itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Namun tadi kedua pihak melalui menteri masing-masing dari Indonesia, Menteri Rizal Ramli, sudah melakukan kesepakatan dengan Malaysia terkait dengan tanggung jawab dan kerjasama yang harus terus dilakukan. Salah satu yang menjadi poin penting dari pertemuan atau kerjasama kesepahaman antara dua negara adalah tanggung jawab dan konsistensi. Dalam tanggung jawab tersebut memang Indonesia dalam forum sering mengatakan bahwa dalam industri ada beberapa yang harus menjadi tanggung jawab bersama. Salah satunya apabila ada hal di luar kerjasama, yaitu kebakaran hutan yang terjadi atau hal-hal yang berhubungan dengan dua negara, tanggung jawab tersebut harus dilakukan bersama, bukan hanya salah satu pihak saja. Namun terkait hal tersebut memang kami masih terus mengejar Presiden Joko Widodo untuk mengetahui apa saja poin-poin yang ia sepakati dengan Najib Razak. Karena memang pertemuan atau penandatanganan ini adalah langkah lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Malaysia yang dilakukan beberapa bulan lalu ke Istana Bogor terkait dengan kerjasama PPO. Atas ulasan lengkapnya, pemirsa, demikian tadi laporan Mario Delima yang melaporkan langsung dari sidang KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.